Kalau sebelum tidur pikiran kamu penuh sama dia, jangan dilawan. Cukup lakukan satu snap ini dan biarkan alam bawah sadar bekerja. Neville Goddard mengajarkan satu hal penting, asumsi terakhir sebelum tidur adalah hukum. Di video ini aku akan ajarin teknik snap sebelum tidur. Hai, aku Febriani Lia. Di sini kita akan banyak bahas tentang teknik-teknik manifestasi, rahasia alam semesta, dan juga mental health. Jangan lupa kamu subscribe dulu. Teknik snap adalah cara instan untuk menghentikan asumsi lama dan berpindah ke asumsi baru saat itu juga. Cocok buat kamu yang suka tiba-tiba kepikiran negatif, tiba-tiba takut, tiba-tiba overthinking tentang seseorang, sesuatu, atau situasi. Apapun itu. Nah, snap itu apa sih? Snap adalah cara untuk putuskan keadaan lama seketika. Bukan afirmasi panjang, tapi keputusan sadar. Cerita lama udah selesai. Itu. Neville menyebut ini sebagai perubahan state of consciousness. Cara melakukan snap itu simpel banget. Cukup sadari pikiran lama yang muncul. Contoh, dia cuek, dia nggak peduli. Nah, snap itu putuskan langsung dalam hati aja, atau bisa ucapkan pelan-pelan. Stop. Itu asumsi lama. Ganti dengan asumsi final atau end state. Langsung ganti dengan kalimat pendek. Dia selalu mikirin aku selalu diprioritaskan, hubungan kami aman. Rasakan 2-5 detik aja, nggak perlu lama-lama. Cukup rasa lega, rasa tenang, abis itu selesai. Jangan debat dengan pikiran lama. Snap baik dilakukan sebelum tidur, karena kita masuk di SATS. SATS itu apa sih? SATS adalah state akin to sleep, yaitu kondisi pikiran setengah sadar, setengah tidur, badan rileks tapi pikiran masih bisa diarahkan. Itu momen paling kuat untuk manifestasi menurut Neville. Ciri-cirinya kamu sedang SATS, badan berat dan rileks. Mata terpejam tapi masih sadar, pikiran tenang dan melayang. Hampir tidur, tapi belum sepenuhnya tidur. Biasanya terjadi beberapa menit sebelum tidur atau setelah bangun tidur. Saat sangat rileks, habis sholat atau meditasi atau rebahan. Kenapa saat sangat penting? Karena di kondisi ini pikiran sadar atau ego itu melemah. Alam bawah sadar terbuka, asumsi masuk tanpa perlawanan. Yang kamu rasakan itu diterima sebagai kenyataan. Neville bilang, apa yang kamu tanam di SATS akan menjadi fakta. Cara masuk SATS itu gampang. Rebahan, mata terpejam, tarik napas perlahan 2-3 kali. Biarkan badan berat. Jangan fokus mikir, cukup rasa. Kalau sudah ngantuk tapi masih dengar suara sekitar, itu SATS. Contohnya, satu asumsi. Aku dicintai dengan tenang, dia rindu dan ingin kembali, hubungan kami aman. Rasakan lega 5-10 detik, habis itu tidur. Nah, kesalahan umum soal SATS. Kita kadang memaksa visualisasi gitu, ngebayangin wajahnya sampai pusing, padahal kamu cukup rasakan kehadirannya. Kebanyakan afirmasi, capek sampai berulang-ulang ratusan kali. Padahal kita cuman butuh satu asumsi aja, simple banget. Terus nunggu sensasi aneh. Pengen fokus banget ngebayangin hal-hal yang malah makin bikin kita kayak, duh ini gimana sih gitu. Takut salah teknik jadinya. Padahal SATS itu natural, bukan sesuatu yang harus dipaksa. Sekarang balik lagi ke snap. Snap itu cara cepat buat memutus cerita lama di pikiran, lalu berpindah ke asumsi baru. Bukan afirmasi panjang, bukan visualisasi ribet. Bayangin kayak saklar lampu. Kita tekan tombol on off, nyala mati kayak gitu. Snap sama dengan ngeklik. Pindah keadaan, gelap terang. Nah, snap itu gimana? 1. Sadar pikiran lama muncul. Dia cuek, dia nggak mikirin aku. Nah, snap itu putus langsung. Ucapkan dalam hati, stop, itu cerita lama.
Ganti asumsi satu kalimat aja. Pilih satu, dia selalu mikirin aku dicintai dan diprioritaskan, hubungan ini aman. Lalu diam 3-5 detik, rasakan lega, tenang, abis itu selesai. Ya, contoh snap di kehidupan nyata. Lihat dia online tapi nggak chat, stop. Dia pasti ingat aku. Mau tidur tapi overthinking, stop. Aku aman dicintai. Takut dia menjauh, stop. Dia selalu kembali ke aku. Kenapa snap ini efektif? Kamu tidak melawan pikiran. Kamu tidak mengemis realita. Kamu mengganti state, bukan kata-kata. Neville bilang, state menciptakan realita. Aturan penting nih. Kalau kita lagi melakukan snap, jangan diulang-ulang. Jangan dicek hasilnya. Jangan debat sama pikiran lama. Cukup putuskan dan lanjut hidup. Nah, kalau misalnya kamu lagi capek banget nih, cukup bilang stop. Semua sudah berpihak padaku. Dalam step ini, kita cuman butuh fokus di satu asumsi. Kalau misalnya kamu ngantuk banget, kamu cuma bilang stop, aku aman dicintai, lalu langsung tidur. Kalau misalnya buat mantan, stop, masa lalu sudah selesai, dan sekarang dia rindu dan memilih aku. Kenapa snap sebelum tidur sangat kuat, Kak? Saat tidur ego melemah, asumsi masuk langsung ke bawah sadar, tidak ada perlawanan logika, realita menyesuaikan state malam terakhir. Aturan penting nih, jangan dilanggar, jangan cek HP setelah snap, jangan afirmasi berulang-ulang, jangan nunggu hasil, jangan putuskan, lalu tidur aja. Asumsi sebelum tidur adalah hukum. Jangan capek mengejar hasil, yang perlu kamu jaga cuma keadaan hati kamu. Kalau pikiran kamu mulai ribet, snap. Kalau hati mulai lelah, istirahat. Kamu tidak kehilangan apapun, dengan tenang ingat ini. Kamu tidak sedang memperbaiki apapun, kamu hanya memilih cerita yang ingin kamu hidupi. Tidak semua hari harus yakin, tidak semua malam harus kuat. Cukup kembali ke rasa aman lagi dan lagi. Kalau dia bagian dari takdir kamu, dia akan menemukan jalan kembali tanpa kamu harus kontrol, kamu memaksa. Dan kalau bukan, apa yang kamu latih hari ini akan mengajak kamu bertemu dengan cinta yang lebih sehat. Kamu layak dicintai tanpa gelisah, ingat itu. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, jangan lupa kamu like, comment, dan share. Atau kamu punya request, aku pengen dibuatkan video apa gitu. Misalkan bikin mantan bucin, bikin mantan nyesel, atau sats untuk mantan, sats untuk rejeki, atau sats untuk pekerjaan mungkin, karir, hal-hal yang kamu mau, kamu boleh komen di kolom komentar. Ya. Support teman-teman semua adalah mood booster buat aku. Aku jadi semakin semangat untuk ngasih ilmu-ilmu yang lainnya. Oke, aku Febriani Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.